Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang ada di ruang Google Meet. Kita pada akhirnya ketemu lagi setelah beberapa minggu yang lalu kita bertemu di Microsoft Teams. Ternyata ada kendala teknis yang nggak bisa share screen, nggak bisa bertatap wajah. Kemudian kita pindah ke Zoom, ternyata nggak maksimal. Hari ini kita pakai Google Meet, mudah-mudahan bisa maksimal ya. Baik Bapak Ibu, gimana setelah saya berikan eh, feedback di draft yang sudah Bapak Ibu kirimkan, tugas 1 dan tugas 2? Ada pertanyaan nggak dari tugas 1? Tugas 1 simple sekali, tugas Bapak Ibu cuma menulis judul, rumusan masalah, dan rangkuman dari 5 jurnal dan 5 buku. Itu tugas 1. Tugas 2-nya cuma menulis kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dari dua tugas itu, gimana Bapak Ibu, ada kesulitan nggak sebelum kita maju ke step berikutnya? Kesulitan, Mbak Bu Nurseli masih mute mic-nya. Gimana Bu Nurseli mic-nya? Sulit. Kalau Bu Nini gimana? Oh, sulit. Bagian mana yang sulit, Bu? Barangkali bisa kita diskusikan. Ya, di tugas itu eh, semua mahasiswa pada dasarnya sudah mengumpulkan sebetulnya Bu. Cuma ada yang sesuai dengan permintaan UT, ada juga yang tidak. Nah, di situ saya beri catatan gimana caranya supaya sesuai dengan permintaan dari UT. Nah, kemudian setelah saya beri catatan itu hanya sebagai bahan belajar aja untuk Bu Nurseli dan Bapak Ibu yang lain. Jadi nanti ketika menulis karya ilmiah berikutnya, Ibu bisa menggunakan catatan saya sebagai pertimbangan supaya nggak salah-salah terus. Nah, apakah perlu untuk memperbaiki catatan itu? Tidak perlu. Sudah selesai, tugas 1 sudah selesai, dan dari UT memang tidak diminta untuk ngasih nilai. Kemarin saya coba cari kolom penilaian, saya pengen ngasih nilai sebetulnya, tapi ternyata tidak dinilai. Ya sudah, saya beri catatan supaya Bapak Ibu bisa lebih paham di mana letak kesalahannya, kenapa salah, dan yang benar seperti apa. Yang di tugas 2 juga sama. Di tugas 2 ya bermacam-macam, ada yang benar, ada yang salah, ada yang sesuai dengan permintaan UT, ada yang tidak. Ya saya beri catatan. Ada yang sesuai dan ada yang, tapi ada kok yang sempurna. Artinya kutipan langsung seperti apa, kutipan tidak langsung seperti apa. Ada juga mahasiswa di kelas kita. Dan saya sangat mengapresiasi semua Bapak Ibu atas kerja kerasnya ya. Memang tidak mudah untuk mengumpulkan, ngasih tugasnya sekarang, ternyata deadline-nya 2 hari lagi. Ya, seandainya saya punya kewenangan untuk memperpanjang deadline, saya tentu akan memperpanjang. Masalahnya saya tidak punya kewenangan, jadi saya juga mentaati instruksi dari atas. Bu Bu Yuliana Nita, gimana Bu? Ada yang perlu disampaikan kah? Boleh, silakan Bu. Mm-mm. Oh gitu. Oh iya, maaf Bu. Iya, chatnya mungkin tenggelam nih. Dalam satu hari ada banyak sekali chat.
Kutipan langsung dan tidak langsung itu berguna di bagian pendahuluan. Iya, di bagian pendahuluan itu kepake, di bagian metode juga kepake, tapi sedikit. Kemudian di bagian kajian pustaka itu kepake, di bagian hasil dan pembahasan itu juga kepake. Di kesimpulan tidak terpakai. Iya, hampir semua kecuali kesimpulan. Itu di kesimpulan kita nggak boleh ngutip. Itu hasil rumusan dari apa yang sudah kita temukan, kita simpulkan di bagian kesimpulan. Jadi nggak ngutip dari siapa-siapa. Nah, perbedaannya Bu Indah Winarki, coba kita cek lagi ya. Pedoman mana ya pedoman? Nih, saya akan share screen ya. Mudah-mudahan bisa nampil. Oh iya Bu, sebentar. Ini miliknya Bu siapa? Bu Nini. Oh iya, Bu Nini. Sebentar ya Bu, saya coba terangkan dulu untuk Bu Indah Winarki. Mana tadi ya? Oh ini. Hmm, ini Bu pedomannya. Saya coba cari kutipan. Waduh, pakai lemot lagi. Oke, Bu Indah Winarki, kelihatan nggak layar saya di HP atau di laptopnya Ibu? Udah kelihatan ya. Nah, di sini dijelaskan kutipan langsung itu ada yang pendek, ada yang panjang. Kutipan langsung pendek, ini kutipan langsung yang panjang. Nah, kutipan yang tidak langsung juga sama. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah, yang membedakan apa? Sepertinya kalau kita cuma baca ini saja, agak sulit, agak membingungkan karena contoh yang diberikan oleh pedoman ini juga nggak begitu jelas. Nah, pada prinsipnya Bu Indah Winarki, kutipan langsung itu kita mengutip kalimat tanpa mengubah kalimat itu kutipan langsung. Nah, nama sumbernya boleh di depan, boleh di akhir. Ini contohnya yang ada di nomor 2, nama penulis disebutkan sebagai bagian dari narasi, itu berarti di awal. Menurut Jones dalam kurung 1998, students often had difficulty using APA style dan seterusnya bla bla bla. Itu kutipan langsung karena kita tidak mengubah kalimat sedikit pun. Kalau kita mengubah kalimatnya menjadi parafrase, menjadi versi kita sendiri, itu namanya kutipan tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena melalui proses perubahan kalimat, yang merubah adalah kita sebagai penulis, maka disebut kutipan tidak langsung. Jadi kutipan langsung dan tidak langsung itu bukan masalah panjang pendeknya, tetapi masalah ada atau tidak perubahan di kalimat itu. Kalau tidak ada perubahan persis, itu namanya kutipan langsung. Kalau ada perubahan, kita namanya kutipan tidak langsung. Nah, dalam menulis karya ilmiah, saya sarankan Ibu menggunakan kutipan tidak langsung. Kenapa? Karena risiko untuk mirip dengan sumbernya itu sangat kecil. Jadi ketika dicek, nanti tingkat kemiripannya atau tingkat plagiasinya rendah. Itu lebih bagus daripada pakai kutipan langsung. Nah, tugas 2 kemarin dari UT sebetulnya seperti itu. Ibu cuma diminta membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi ada di atas itu harusnya ditulis dulu nih teks aslinya seperti apa yang Ibu rujuk. Ketika sudah ada, baru 1 kutipan langsung, tulis versinya Bu Indah. Kutipan tidak langsung, tulis versinya Bu Indah. Udah selesai. Tugas 2 hanya itu aja sebetulnya.
Untungnya tidak dinilai. Iya, iya. Sebetulnya hanya kayak gitu, Bu, simpel. Nanti itu berguna kalau Bu Indah mau menulis pendahuluan. Pendahuluan kan isinya urgensi penelitian, alasan yang melatar belakangi Bu Indah melakukan penelitian itu apa sih. Nah, itu kan ada argumentasi, ada pendapat. Nah, pendapat Ibu akan menjadi kuat kalau didukung oleh data, didukung oleh teori, didukung oleh pendapat pakar dan lain-lain. Nah, untuk mengutip teori, untuk mengutip pendapat pakar kan Ibu harus mengutip tuh. Nah, itu berguna di situ. Apakah Bu Indah mau pakai kutipan langsung, apa kutipan tidak langsung? Di kajian pustaka juga kepake, di pembahasan apalagi kepake. Baik, ada lagi Bu? Atau dari Ibu Yuliana atau dari Bu Nini? Oh iya, Bu Nini yang tugas 1 atau tugas 2 ya Bu yang akan kita bahas? Tugas 2. Oh, oh iya. Oh iya Bu, sebentar ya. Tugas 2 Bu Nini. Baik, Bu Nini sudah bisa dilihat ya layar saya di HP Ibu. Bisa. Kita coba mulai dari tugas 1 dulu ya, Bu. Nah, tugas 1 permintaan dari UT, tugas 1 itu hanya diminta menuliskan judul. Oke, di sini judul sudah ada. Kemudian diminta menuliskan rumusan masalah. Oke, rumusan masalah ternyata ada. Hanya saja letaknya sangat di bawah. Nih, ada di paragraf ini. Nah, mestinya rumusan masalah itu yang baik ditulis dengan kalimat tanya. Misalkan di sini kan kita udah nemu nih alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Ternyata berdasarkan ini yang panjang lebar penjelasan di atas, akhirnya Bu Nini memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul upaya meningkatkan hasil belajar matematika, materi tempat bilangan bla 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 dan seterusnya. Nah, rumusan masalahnya harusnya bagaimana peningkatan hasil belajar matematika, materi tempat, bilangan, bla bla dan seterusnya. Jadi diawali dengan kata tanya, bagaimana peningkatan hasil belajar. Nah, itu namanya rumusan masalah, Bu. Letaknya di bawah pendahuluan. Nah, kemudian di tugas 1 kemarin selain rumusan masalah, kita juga diminta oleh UT untuk menuliskan rangkuman dari 5 jurnal dan 5 buku. Nah, di sini tidak ada. Nah, ini makanya di sini saya beri catatan, Bu Nini. Di dalam catatan sini kan sudah saya tulis, dalam tugas 1 ini bagian rangkuman referensi yang terdiri dari 5 jurnal dan 5 buku belum ada. Artinya Bu Nini belum memenuhi permintaan dari UT. Ini untuk tugas 1. Nah, untuk tugas 2 yang ini, tugas 2 kan kita membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Contoh, kita lihat ada nggak kutipan? Ternyata ada. Nah, tapi Bu Nini tidak menyebutkan teks aslinya yang mana nih yang mau dikutip. Jadi saya nggak bisa menilai, nggak bisa memeriksa ini kutipan langsung atau tidak langsung. Makanya di sini saya beri catatan nih, Bu Nini. Saya kesulitan untuk menilai apakah kutipan ini merupakan kutipan langsung atau tidak.
Apa yang membedakan kutipan langsung dan tidak langsung ialah dilakukan atau tidaknya parafrase dari sumber referensi. Jadi itu yang kelemahannya Bu Nini dalam tugas 2 kemarin. Kalau Bu Nini ingin membuat kutipan tidak langsung, lakukan perubahan, modifikasi kalimatnya supaya nggak persis sama yang sumber asli. Itu kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung ya nggak boleh dirubah, harus persis. Biasanya kutipan-kutipan langsung yang tidak mengubah kalimat itu biasanya kalau kita mengutip undang-undang Bu. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2002 berbunyi bla 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 bla, itu kutipan langsung biasanya. Kita sulit untuk mengubah dan kalau dirubah maknanya bisa jadi akan berubah. Tapi kalau pendapat orang, hasil penelitian orang itu sangat mudah untuk dirubah kalimatnya, untuk kita rubah menjadi kutipan tidak langsung. Ya, itu tidak perlu direvisi Bu Nini, karena tidak ada perintah untuk merevisi dari UT dan saya juga tidak diperintahkan untuk memberikan nilai. Jadi itu sebagai bahan belajar kita, bahan pertimbangan kita nanti kalau menulis di akhir. Nah, Bapak Ibu, sebentar saya akan share screen apa yang akan kita lakukan di tugas 3. Kita kan tugas 1 udah selesai, tugas 2 sudah rampung. Nah, kita mau masuk ke tugas 3 nih. Tugas 3 sebentar ya Bapak Ibu. Terus gimana? Oke, saya akan share screen. Ini terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat ya? Terlihat? Nah, ini di tugas 3. Di tugas 3 ini dikumpulkan pada 13 November. Jadi masih lama ya, masih 10 hari lagi. 13 November. Nah, di tugas 3 ini yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu. Pada sesi ini Bapak Ibu diminta untuk menuliskan draft artikel karya ilmiah. Nih, yang harus. Yang ditulis berdasarkan pada judul. Nah, tugas 1 kan menulis judul. Kemudian berdasarkan rangkuman referensi, makanya di tugas 1 disuruh menulis 5 jurnal dan 5 buku gitu. Jadi itu ada gunanya untuk, makanya tidak perlu direvisi tapi perlu diperhatikan karena nanti kita harus menulis menulis ulang. Kemudian kerangka tulisan. Nah, ini di tugas 1. Di tugas 1 masih ingat. Di tugas 1 kan ada perintah untuk menulis kerangka tulisan. Nah, itu nanti yang menjadi salah satu pedoman kita. Formatnya kata-kata kunci. Baik Bu, nanti saya tunjukkan kata-kata kunci itu seperti apa. Nah, urut-urutannya seperti ini ya Bapak Ibu. Di paling atas itu namanya judulnya apa, kemudian nama penulis, alamat email, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan seterusnya. Nah, uniknya Bapak Ibu, di bagian pendahuluan ini setelah pendahuluan ternyata metode. Pada saat kita pertama kali bertemu, kita membuat kesepakatan bahwa setelah pendahuluan itu kajian pustaka. Nah, lalu di mana nih kajian pustakanya? Kajian pustakanya masuk ke dalam pendahuluan, Bu. Nah, ini dalam tanda kurung bisa disimak tanpa subjudul, memuat latar belakang masalah, dan sedikit tinjauan pustaka. Makanya tinjauan pustaka kan tidak banyak kan yang diperintahkan Bapak Ibu, cuma 10. Itu pun sudah termasuk buku dan jurnal. Jadi ternyata itu dimasukkan ke bagian pendahuluan, tidak subbab yang baru. Kemudian metode, hasil pembahasan, dan daftar pustaka. Oke. Nah, di tugas 1 ini tugas 2 ini Bapak Ibu udah membuat draft yang panjangnya bisa 10 halaman, bisa 15 halaman, bisa 20 halaman, bergantung pada dalam atau dangkalnya pembahasan Bapak Ibu.
kemarin sudah ada nih pada saat tugas 1 yang mengumpulkan sudah 20 halaman, tugas 2 sudah 37 halaman. Ada mahasiswa di kelas kita, padahal kan tidak seperti itu yang diminta, tidak sebanyak itu. Tapi di tugas 3 targetnya sudah lengkap, jadi bisa 10 halaman, bisa 20 halaman, pokoknya ini terisi semua. Ada pendahuluan, ada metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan untuk mendownload ini di kegiatan belajar 6. Bedah artikel ilmiah di kegiatan belajar 6 ini ada video saya memberikan sapaan. Nah, ini saya melampirkan 3 file. Bapak Ibu bisa download, Bapak Ibu bisa baca. Kita akan membedah artikel ini. Coba ya, kita buka. Coba kita bedah satu-satu. Bapak Ibu sudah download atau tidak perlu download nih? Oke, silakan di download aja, nggak apa-apa. Boleh Bu, silakan. Boleh Bu, silakan. Mm-mm. Mm-mm. Kalau dari Pak Kaprodi, dari Pak Alvin itu dipisah, Bu. Jadi PKP ada sendiri, Karil ada sendiri. Iya, betul, Bu. Memang masih baru. Kemarin diakui sendiri oleh Kaprodi, oleh Pak Alvin, memang ini masih baru, pertama kali. Jadi kita ini orang-orang pertama yang menempuh Karil. Baik, Bapak Ibu, bisa kita mulai ya, kita bedah. Dulu seperti itu, sekarang tidak. Ternyata sekarang beda. Baik, ini ya yang akan kita bedah. Kita seperti dokter bedah saja, kita mengobrak-abrik isi dari sebuah objek. Oke, tampil ya Bapak Ibu. Karya ilmiah ini judulnya adalah ini judul pengembangan media kartu remi Pancasila Rensla untuk meningkatkan civic literasi siswa, literasi kewarganegaraan. Setelah judul tadi di pedoman ada nama penulis. Ini penulis pertama. Di kita penulis pertamanya ya Bapak Ibu sendiri, Bu Indah, Bu Nini, Bu Nurseli, itu Pak Fansi, itu penulis pertama. Nah, nanti penulis kedua di sini adalah pembimbing Karil atau tutornya. Maka di sini ditulis nama saya. Jadi kalau ada 2 penulis seperti Bapak Ibu dan saya, maka ditulisnya bukan di atas dan di bawah, tapi sebelahan gini.
penulis satu ada di sini, penulis kedua atau pembimbing ada di sebelah sini. Kalau pembimbingnya ternyata ada dua, ya satunya lagi taruh sini dan seterusnya. Nah, ini afiliasi. Afiliasi ini tempat Bapak Ibu terikat secara institusi. Jadi Bapak Ibu tulis aja pendidikan guru sekolah dasar universitas terbuka. Saya di sini kebetulan saya merupakan dosen di Universitas Tangerang Raya. Maka nanti akan ditulis pendidikan guru sekolah dasar Universitas Tangerang Raya. Di sini ada email, Bapak Ibu tulis email dari si penulis ke-1. Penulis ke-1 ya Bapak Ibu sendiri, maka di sini tulis emailnya Bapak Ibu. Nah, ini namanya identitas Bapak Ibu. Kemudian ada abstrak. Abstrak itu perwakilan dari masing-masing bagian di karya ilmiah Bapak Ibu. Bukan ringkasan, juga bukan kesimpulan. Tetapi di situ memuat poin-poin dari masing-masing bagian. Di bagian pendahuluan misalkan, itu ditulis di bagian pendahuluan. Ini masalahnya apa? Perkembangan era revolusi industri 4.0 menuntut dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas tanpa mengesampingkan individu sebagai good citizen. Oh, nggak ada. Gimana kalau di layarnya Bapak Ibu yang lain? Oh, nggak muncul. Berarti terputus ini tadi barusan. Oh, nggak ada juga. Sebentar, saya ulangi. Sebentar ya. Nah, sekarang gimana Bapak Ibu? Masih nggak nampil? Oke, nampil ya. Sudah, oke. Baik, Bapak Ibu mohon izin untuk lanjut ya. Di bagian atas ini judul namanya Pengembangan Media Kartu Remi Pancasila Rensla untuk meningkatkan civic literasi atau literasi kewarganegaraan. Ini judul karil. Kemudian ini nama penulis. Penulis pertama ini adalah Bapak Ibu. Penulis kedua adalah pembimbing karil. Dalam hal ini saya, nama saya silahkan ditulis di sini tanpa gelar ya Bapak Ibu. Nggak perlu ditulis gelarnya, cukup nama aja, nama lengkap. Nah, ini afiliasi di mana tempat Bapak Ibu terikat secara institusional di universitas terbuka. Ini juga afiliasi saya. Iya Bu, nama penulis ditulis tanpa gelar. Kemudian abstrak. Ya, betul. Ini Muhammad Farisko, ini nama Bapak Ibu sendiri, penulis pertama yang membuat tulisan paling banyak, yang paling banyak sumbangsihnya kan Bapak Ibu sekalian, Pak Fansi, Bu Indah, Bu Nini, Bu Yuliana. Baru nanti saya itu di urutan kedua. Karena yang paling banyak kerja kan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya hak untuk menjadi penulis ke-1. Setelah nama, jangan lupa afiliasi. Setelah afiliasi ada email. Itu alamat email dari penulis yang biasanya korespondensi. Tapi dalam hal ini kita pakai penulis pertama aja, lebih mudah. Emailnya Bapak Ibu ditulis di situ. Ini ada kok template-nya, dokumennya dalam Microsoft Word yang bisa diedit. Nanti saya bagikan. Gimana, Bu?
Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Saya akan share screen. Ini yang tadi abstrak. Abstrak itu ada dua bahasa, berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Nah, di abstrak itu sebenarnya abstrak itu ditulis nanti, Bu. Kalau kita udah selesai sampai kesimpulan, sampai daftar pustaka udah beres, baru kita nulis abstrak. Nah, isi-isinya ya tentu saja ada perwakilan dari masing-masing bagian. Dari pendahuluan ada, dari metode ada. Ini metodenya. Ini metode. Ini tujuan. Ini pendahuluan atau masalah. Ini bagian-bagian dari abstrak. Kemudian ini hasilnya. Nah, ini adalah kesimpulan. Ini kesimpulannya. Nah, tadi ada yang bertanya, kata kunci itu apa, Pak? Kata kunci itu kata-kata yang paling bermakna dan paling penting yang ada di karya ilmiah kita. Di sini, di karya ilmiah ini ada kartu remi, Pancasila, civic literasi, siswa sekolah dasar. Kata kunci itu biasanya dibatasi hanya 3-5 kata atau frase. Jadi tidak boleh banyak-banyak, juga nggak boleh terlalu sedikit. Itu nanti ya kita bahas. Kalau kita udah selesai bagian pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan kalau udah selesai. Nah, ini isinya Bapak Ibu. Pada saat mengemukakan masalah, kita tunjukkan antara kondisi ideal dan kondisi faktual. Kondisi yang seharusnya seperti apa dengan kondisi yang faktanya seperti apa. Ini juga dicontohkan di sini ada beberapa kutipan-kutipan. Nah, ini Altintas and Carlson menyebut bahwa tantangan tersebut menjadi prioritas yang berapa. Ini jelas kutipan. Ini kutipan tidak langsung. Ini juga ada pemahaman pengetahuan yang baik dan keterampilan yang mumpuni mendorong partisipasi sebagai warga negara yang baik meningkat. Ini kutipan juga, kutipan langsung. Jadi ketika membuat pernyataan di bagian pendahuluan, Bapak Ibu perlu untuk mengutip. Makanya di tugas 2 Bapak Ibu dilatih dan diminta untuk bisa membuat kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung. Di sini isinya jelas, saya baca di bagian pendahuluan atau rumusan masalah di tugas 1 milik Bapak Ibu sudah benar logikanya, sudah ada gap, sudah ada kesenjangan antara kenyataan, antara kondisi ideal dengan kondisi faktual. Jadi kita nggak perlu membahas lebih lanjut ya di bagian pendahuluan. Cuman yang perlu diperhatikan setelah menemukan gap, rumusan masalahnya jangan lupa untuk dituliskan juga di bagian akhir. Setelah pendahuluan kita masuk ke metode. Metode itu bahasa sederhananya cara atau langkah-langkah atau prosedur. Prosedurnya pakai apa Bapak Ibu ketika melakukan penelitian? Kebetulan di karya ilmiah ini menggunakan penelitian dan pengembangan atau research and development. Jadi menciptakan media baru. Cara-caranya ya ada ini: analisis, design, development, implementation, and evaluation. Ada evaluasinya di akhir. Di sini disebutkan juga subjeknya siapa yang menjadi subjek uji coba ketika sudah membuat media. Untuk mengetahui media ini efektif atau enggak, caranya diapakan? Diujikan. Nah, diujikan kepada siapa? Kepada siswa. Di sini disebutkan siswa kelas berapa, di SD mana, tahun ajaran berapa, kemudian jumlahnya berapa, pakai instrumen apa, soal tes atau post tes, itu disebutkan aja. Di
karya ilmiahnya Bu Nini yang kemarin dikumpulkan di tugas 1 itu sudah lengkap sebetulnya, hanya tinggal memadatkan saja. Setelah metode, di sini ada hasil dan pembahasan. Hasilnya itu temuan dari Bapak Ibu, kemudian temuan itu dibahas ini. Ketika membahas, Bapak Ibu bukan cuma ngasih tahu melalui tulisan, bukan cuma ngasih tahu ini loh yang sudah saya temukan dari lapangan, ini dan seterusnya, tapi lakukan juga perbandingan antara karya ilmiah Ibu dengan karya ilmiah orang lain yang topiknya sama. Jadi lakukan perbandingan seperti itu. Kemudian kan dari perbandingan itu Bapak Ibu bisa menemukan nih, apa ya bedanya antara karya ilmiah saya dengan karya ilmiah orang lain. Dari situ nanti akan ketahuan kebaruan Bapak Ibu, ternyata penelitian saya mengungkap sesuatu yang tidak diungkap oleh penelitian lain, yaitu ini dan ini. Gitu. Untuk penyajian tabel, nanti kalau mau menyajikan gambar, tabel atau diagram, nggak apa-apa, boleh, silahkan. Ada aturannya nanti di template, di dokumen dalam file Word, sudah saya pernah share di grup. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan ini isinya adalah implikasi atau jawaban dari rumusan masalah yang Bapak Ibu nyatakan di awal pendahuluan. Oke, kita coba nih artikel yang kedua. Nih, artikel yang kedua ini ditulis oleh Yanuarita dan Ali Mustadi. Tetap sama, paling atas itu pasti judul. Setelah judul pasti ada nama penulis. Setelah nama penulis pasti afiliasi. Kemudian baru alamat email. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Pak Wahyu, mau pakai ini Pak? Numpang sebentar ya Pak. Masih ngajar. Nanti kita menggusur itu tuh ruang humas. Oh, bisa Pak. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya pada artikel yang kedua. Ini nanti cara membuat daftar pustaka yang gampang dan mudah nanti akan saya jelaskan lewat video ya. Saya kira nanti tidak cukup kalau mencontohkan ini. Oke, ini contoh yang kedua. Paling atas itu pasti judul. Kemudian setelah judul pasti nama penulis. Ini penulis pertama, ini penulis kedua, yaitu pembimbing. Ini afiliasi Bapak Ibu mengajar di mana atau kuliah di mana. Tapi dari UT, Bapak Ibu harus menggunakan afiliasi UT, S1 PGSD, Universitas Terbuka. Ini email penulis pertama. Abstrak sama dengan yang tadi. Ada tujuan, mewakili pendahuluan. Ini mewakili metode. Ini mewakili hasil. Ini mewakili hasil. Oh, maaf. Share saya nampak nggak, Bu Indah, Bu Nini? Halo? Ini latihan pembagian. Sepertinya belum semua mahasiswa yang masuk, tapi nggak apa-apa, kita lanjut. Nanti yang belum jelas bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Oke.
Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada yang karya ilmiah yang kedua. Ini masih abstrak seperti yang dipedomankan oleh UT. Di abstrak itu ada perwakilan dari pendahuluan, ada perwakilan dari metode, ada dari hasil, ada dari kesimpulan. Oke. Supaya jelas nih, warnanya saya buat beda. Oke, ini pendahuluan, metode, ini hasil, ini kesimpulan. Ini versi bahasa Inggris Bapak Ibu. Biasanya kalau jurnal-jurnal yang bagus itu menggunakan bahasa Inggris juga, bukan cuma bahasa Indonesia. Baik, masuk kepada pendahuluan. Di bagian pendahuluan seperti biasa kita menyusun urgensi penelitian atau alasan-alasan yang melatar belakangi kita kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Itu di bagian pendahuluan. Nah, supaya urgensi itu bisa tampak jelas atau menonjol, alasan-alasan kita tampak logis, alasan kita tampak masuk akal, kita mesti jelaskan kondisi seharusnya seperti apa dan kondisi faktualnya seperti apa di lapangan. Di sini dijelaskan nih. Kalau dalam artikel yang ini judulnya pengaruh penggunaan media film animasi terhadap keterampilan menulis karangan. Di sini dijelaskan salah satu aspek kebahasaan yang harus dilatih pada siswa adalah menulis. Menurut Tarigan, keterampilan menulis merupakan keterampilan bla 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 dan seterusnya. Tapi niki kondisi ideal Bapak Ibu. Di sini kita menjelaskan kondisi ideal. Kondisi yang seharusnya, yang sewajarnya terjadi. Tetapi faktanya gimana? Nah, faktanya ternyata berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas 5 SD Wirokerten, SD Jambidan pada tanggal sekian dan tanggal sekian, diketahui bahwa pembelajaran bahasa pada aspek keterampilan menulis ternyata masih belum memadai. Nah, masih belum memadai. Jadi jelas nih, keterampilan berbahasa adalah keterampilan yang sangat penting, termasuk menulis, membaca, dan lain-lain. Tapi kenyataannya setelah kita melakukan wawancara di SD Jambidan, SD Wirokerten, ternyata hasil wawancara itu menunjukkan bahwa keterampilan menulis pada siswa kelas 5 SD masih belum memadai atau masih rendah. Baik yang berkaitan dengan penguasaan mekanik, isi, maupun bahasa. Maka dengan kondisi yang seperti itu, kita perlu melakukan eksperimen untuk apa ini tadi? Untuk mengetahui apakah media film animasi ini bisa meningkatkan keterampilan menulis karangan narasi atau tidak. Oke, jadi dari situ sudah ketahuan nih, kita urgensinya sudah jelas. Ini diperjelas di sini. Melihat fenomena di atas, fenomena yang tadi seharusnya menguasai keterampilan bahasa, ternyata menulis aja belum bisa. Nah, melihat fenomena tersebut, kiranya perlu dilakukan terobosan baru dalam pembelajaran menulis, khususnya menulis karangan. Ada berapa media yang bisa digunakan, bla bla dan seterusnya. Nanti akan mengerucut semakin menyempit pembahasannya pada film animasi. Nah, ini dipertegaskan di sini, penelitian ini mencoba menerapkan media film animasi pada keterampilan menulis karangan narasi dan seterusnya. Ini berdasarkan penjelasan di atas, ini sudah mulai masuk kepada rumusan masalah. Nah, ternyata benar di paragraf selanjutnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah-masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi. 1. Variasi metode pembelajaran belum banyak digunakan, media yang digunakan kurang bervariasi, dan seterusnya. Nah, ini masuk ke rumusan masalah. Nah, kajian pustaka adanya di sini. Setelah rumusan masalah, setelah tujuan penelitian disebutkan, ini udah selesai nih, bagian pendahuluan yang urgensi penelitian udah selesai. Rumusan masalah sudah disebutkan, tujuan penelitian sudah disebutkan, alasan logis kenapa penelitian ini dilakukan sudah disebutkan. Maka kita masuk pada kajian pustaka.
Terdapat banyak pengertian dari ahli bahasa tentang menulis, nah bla 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 dan seterusnya. Ini ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Di kajian pustaka ini sangat berguna. Ini termasuk kajian pustaka. Terus sampai ke bawah ini kajian pustaka, Bapak Ibu. Banyak sekali kajian pustakanya, cukup panjang. Isinya kajian pustaka itu tentang teori-teori yang membahas tentang satu, media film animasi. Yang kedua, membahas keterampilan menulis karangan narasi. Udah, jadi yang membahas satu media film animasi, yang kedua keterampilan menulis karangan narasi. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya juga membahas tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan oleh orang. Penelitian-penelitian yang topiknya sama atau judulnya sama. Kemudian di metode penelitian, Bapak Ibu menuliskan jenis penelitiannya apa. Di penelitian ini ternyata eksperimen. Ini disebutkan eksperimen. Waktu dan tempat penelitiannya, di mana dan kapan, di sini disebutkan. Subjek penelitiannya siapa, di sini disebutkan. Prosedurnya gimana, di sini disebutkan. Itu metode. Ini cara analisis datanya. Bapak Ibu kalau yang penelitiannya eksperimen boleh untuk mengadopsi cara-cara ini. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil itu membahas sebelum dilakukan eksperimen, sebelum digunakan media film animasi, hasil belajarnya berapa nih skornya menulis karangan narasi. Setelah digunakan media film animasi, keterampilan menulis narasinya menjadi berapa skornya. Itu dibahas peningkatannya dari sebelum dan sesudah. Di dalam pembahasan itu juga perlu disebutkan nantinya Bapak Ibu perlu mengutip teori, mengutip hasil penelitian orang, mengutip pendapat pakar dan kutipan-kutipan yang lain. Bapak Ibu perlu menjelaskan, oh ternyata menurut teori ini skornya bisa meningkat karena ada ini. Jadi ada pengaruh-pengaruh tertentu. Itu dibahas terus sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya apa nih? Ada nggak pengaruhnya ketika kita menggunakan media film animasi terhadap keterampilan menulis karangan narasi? Kalau sudah selesai, ini di bagian daftar pustaka kita nanti pakai alat aja, alat namanya Mendeley. Bapak Ibu bisa cek di YouTube cara mengutip menggunakan Mendeley. Di situ ada pedomannya. Bapak Ibu bisa ikuti dengan mudah. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dulu. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Gimana Pak Fansi? Betul, tugas 1 dan tugas 2. Tapi kesalahan di tugas 1 dan kesalahan di tugas 2 jangan diulangi ya. Kan sudah saya beri catatan yang salah bagian mana, yang benar bagian mana. Itu jangan diulangi di tugas 3. Ya, diperbaikinya di tugas 3. Tidak perlu mengirim tugas 1 lagi atau tugas 2 lagi. Ya, sama-sama Pak. Ibu-ibu yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Ya, Bu, silakan Bu. Oh itu ngikuti di tugas 1 aja nggak apa-apa Bu, boleh. Kalau judul saran saya beda Bu, karena PKP dan karya ilmiah itu berdiri sendiri loh Bu, tidak sama.
Iya, Bu. Sama-sama. Ibu-ibu yang lain gimana? Bu Indri, Bu Latifah, Bu Yuliana. Oh, Bu. Iya. Sebentar, Bu ya. Saya cek tugasnya Bu Yuliana Nita. Oh iya, ini. Iya Bu, sebentar ya. Iya, judul memang terlalu panjang ini Bu. Yang disarankan dipadatkan menjadi paling panjang 15 kata Bu. Jangan sampai lebih dari 15 kata. Saran saya dalam hal judul ini dihapus. Meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi penjumlahan bilangan bulat. Oke, saya tandai ya Bu yang dihapus ya. Ini dihapus. Mana ya stabilo? Oh ini dihapus. Kemudian penjumlahan bilangan bulat mata pelajaran matematika. Mata pelajaran matematika ini tidak perlu ditulis karena ketika ibu menyebutkan penjumlahan bilangan bulat udah pasti matematika, nggak mungkin bahasa Indonesia. Maka ini pemborosan kata Bu, jadi dihapus saja. Ini dihapus dengan media mobil-mobilan kertas. Meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, saya kira udah ini dulu Bu. Nanti kita padatkan lagi kalau kita sudah menyelesaikan tugas 3 ya Bu. Untuk sementara ini dihapus biar lebih padat. Iya Bu, tugas 3 disuruh membuat draft karya ilmiah. Sudah cek di e-learning Bu? Oh belum. Saya coba tunjukkan ya apa yang ada di dalam e-learning tugas kita. Oke, sebentar. Nah, ini tugas 3. Nih, Bu Yuliana bisa lihat di kegiatan belajar ke-7. Silahkan diklik di e-learning kegiatan belajar ke-7. Scroll ke bawah, ini ada video sapaan saya. Ini ada keterangannya bahwa tugas 3 dikumpulkan paling lambat tanggal 13 November. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini tugasnya. Bu Yuliana ikuti saja perintah yang sudah disebutkan di sini. Menuliskan draft artikel karya ilmiah. Isinya ada judul, nama penulis, alamat email, program studi, ada abstrak dalam bahasa Indonesia, ada kata-kata kunci, pendahuluan, metode, dan seterusnya sampai daftar pustaka. Perlu diingat di daftar pustaka ini harus terbitan 10 tahun terakhir ya Bu. Tidak boleh lebih tua dari itu. Kalau sekarang 2022 ya paling enggak 2012 lah. Jangan yang 2009, jangan yang 2006. Oh, tugas 1 yang rangkuman itu. Kalau jurnal yang
Yang dikutip di artikel ilmiah ini Bu maksudnya. Oh tugas. Mm-mm. Iya Bu. Yang pertama Bu. Yang kedua kan cuma membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Itu hanya latihan aja supaya Ibu bisa mengutip. Gunakan aja yang dari satu. Tapi rangkuman jurnalnya perlu dilihat ya Bu, apakah sesuai apa enggak sama judul Ibu. Kalau ternyata enggak sesuai ya jangan dijadikan. Iya, cari lagi yang judulnya sesuai. Oke, kalau gitu coba sebisanya dulu Bu, nanti saya bantu kalau sudah selesai. Ada lagi dari Bu Indah mungkin? Mm-mm. Mm-mm. Ya. Mm. Ya, di bagian hasil Bu, karena maaf, karena di artikel ilmiah itu kan jumlah halamannya sangat dibatasi Bu. Ya memang ada yang sampai 30 halaman, 40 halaman, tapi itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Di jurnal kita di Indonesia tidak ada yang sampai sejauh itu. Jadi saran saya coba dihapus aja informasi-informasi atau analisis-analisis yang tidak relevan dengan masalah penelitian. Di bagian pendahuluan kan Bu Indah sudah menyebutkan tuh rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa. Yang nggak ada hubungannya sama itu silahkan dihapus aja. Nanti secara otomatis akan semakin padat pembahasannya, semakin berbobot, tidak tidak ngalor ngidul, tidak membahas sesuatu yang nggak penting. Jadi cara memadatkannya seperti itu Bu. Iya, betul. Dicek lagi di bagian pendahuluan. Betul. Iya. Oh iya. Iya Bu. Iya gimana? Oh yang dua tadi Bu. Oh iya ya, ada dua tadi ya. Iya, akan saya kirim ke grup. Iya Bu, sama-sama. Abstraknya saya sarankan diganti Bu, karena kalau saya lihat di tulisan Ibu itu eh, gayanya atau modelnya itu mirip sama skripsi atau PKP atau PTK. Nah, di abstrak untuk karya ilmiah, untuk artikel jurnal itu berbeda. Jumlah katanya juga berbeda. Jadi saran saya abstrak diabaikan dulu. Ibu fokus aja pada penyelesaian pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan.
daftar pustaka itu selesaikan dulu. Nah, abstrak nanti kita selesaikan kalau itu udah beres. Abstrak itu kan jatahnya di akhir penulisannya. Iya, Bu, betul. Iya, betul, Bu. Tidak perlu panjang lebar. Hanya inti-intinya saja. Dari pustaka yang satu ini bahas apa, yang tidak dibahas apa. Pustaka yang kedua ini bahas apa, tidak bahas apa. Nanti kan dari situ akan ketahuan nih posisi artikel ilmiah kita di antara karya ilmiah yang sudah ada, posisi kita atau kedudukan karya ilmiah kita di mana, punya sumbangsih apa nih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Di kajian pustaka itu paling gampang dicek di abstrak, Bu, di bagian abstrak. Itu kan di situ dijelaskan hasil dan pembahasan atau temuan. Iya, enggak. Bukan itu yang kita masukkan ke kajian pustaka di pendahuluan. Yang kita masukkan di kajian pustaka pendahuluan itu temuannya atau hasil penelitian dari si pustaka itu. Bahas apa? Nah, kita punya dua cara nih untuk mengetahui dia bahas apa. Pertama, kita baca keseluruhan di bagian hasil dan pembahasan. Nah, cara yang kedua, yang paling simpel, kita baca abstraknya aja. Di bagian abstrak, pasti di situ ada temuan atau hasil dari penelitian. Itu yang kita ambil untuk kita masukkan ke kajian pustaka. Gimana? Ada lagi, Bu? Dari Pak Fansi? Cukup? Oh, gitu. Iya. Oh, iya. Iya, iya, dalam beberapa kasus memang kita mesti belajar berkali-kali, Pak. Saya dulu waktu masih pemula, waktu awal belajar juga gitu, selalu salah dalam membuat kutipan, tapi lama-lama bisa. Dan ketemu ternyata gimana sih kuncinya supaya kita paham mana kutipan langsung dan mana kutipan tidak langsung. Yaitu tadi cara gampangnya. Kalau kutipan langsung, kita langsung aja mengutip, tidak mengubah kata-kata. Apa yang tertulis di sumber yaitu yang kita salin di tulisan kita. Itu kutipan langsung. Kalau kutipan tidak langsung, kita memodifikasi kalimat dari sumber menggunakan gaya kalimat kita sendiri. Jadi ada perubahan-perubahan. Tapi maknanya tetap tidak berubah, hanya kalimatnya aja yang berbeda. Itu kutipan tidak langsung. Jadi entah itu pendek, entah itu panjang, kalau ada perubahan ya namanya kutipan tidak langsung. Iya, 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 Pak. Iya, sama-sama, Pak. Dari ibu-ibu yang lain sudah clear atau mau langsung praktek sekarang? Kalau mau langsung praktek, kita akhiri to web kita. Ya, Bu.
Iya, silakan. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya betul. Mm-mm. Eh, Penulisan nama, tahun dan halaman itu malah bervariasi Bu sebetulnya. Yang langsung langsung maupun tidak, penulisannya ya bisa dikurung namanya, bisa dikurung tahunnya saja, bisa dikurung tahun dan halamannya saja. Acuan paling gampang dari kalimatnya yang dikutip Bu, yang dirujuk. Yang langsung Bu. Yang langsung sangat dianjurkan untuk menuliskan halamannya. Iya betul. Iya, saya baca pedomannya di UT memang agak ini, sepertinya perlu ditinjau ulang supaya lebih mudah dipahami. Sebetulnya benar, pedomannya benar, cuma tata kalimatnya agak membingungkan bagi mahasiswa. Iya. Mm-mm. Mungkin ke depan akan direvisi mungkin dari UT. Saya baca juga sepertinya perlu diperbaiki pedomannya. Baik Bapak Ibu yang lain, adakah yang mau ditanyakan lagi? Atau bisa kita akhiri dan mau praktek? Ya, Bu Yuliana gimana Bu? Oh gitu, menggunakan mobil-mobilan kertas. Kalau yang mobil-mobilan kertas yang persis seperti itu nggak ada, maka cari yang mendekati Bu. Iya, yang mirip nggak ada, coba cari yang mendekati itu kan berbasis game menggunakan permainan. Ya coba cari yang pembelajaran matematika menggunakan media mainan gitu. Perlu disebut nggak apa-apa, tidak disebut juga nggak apa-apa. Yang penting matematikanya disebut Bu. Mm-mm. Iya Bu, sama. Iya Bu Rizka. Oh Bu Rizka, yang tugas mana Bu? Tugas satu atau tugas dua? Oh berarti tugas satu ya Bu. Oh tugas dua. Oke tugas dua, mengutip, hanya membuat kutipan, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Saya coba tampilkan ya Bu Yanma Rizka. Ini. Oke, sudah tampak ya. Aduh. Oke, kita cek judul. Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa pada pelajaran IPA melalui media gambar di kelas 3 SDN Alwe Tampak. Oke. Judul ini sebetulnya sudah oke, tidak ada masalah, Bu. Kalau dijadikan skripsi atau PTK itu boleh judul kayak gini. Tapi untuk artikel ilmiah yang nantinya diterbitkan di jurnal sebaiknya diperbaiki menjadi ya ini misalkan ini diganti. Sebentar saya cari. Upaya meningkatkan ini coba diganti aja peningkatan. Jadi upaya meningkatkan ini dicoret, diganti peningkatan. Oh gambarnya nggak kelihatan. Waduh nggak kelihatan. Sebentar, saya ulangi lagi share-nya. Oke, sekarang gimana Bu? Oh ini masih proses. Sudah.
Ini upaya meningkatkan dicoret, diganti peningkatan. Peningkatan motivasi belajar siswa pada pelajaran IPA melalui media gambar di kelas 3. Oke. Kalau ini menurut saya sebaiknya dicoret. Motivasi belajar siswa kelas 3 SD. Udah seperti itu, motivasi belajar siswa kelas 3 SD pada pelajaran IPA melalui media gambar. Sudah. Maka kalau judul ini dicoret atau diganti, nanti akan menjadi seperti ini, Bu. Perbedaannya sangat jelas. Ini jelas sangat padat, yang ini tidak padat. Nah, di dalam karya ilmiah itu kan kita mengutamakan kualitas, bukan kuantitas. Kita nggak perlu panjang lebar, tapi yang penting berbobot gitu, Bu. Salah satu caranya bisa kita mulai dari judul. Judulnya seperti ini. Ada lagi dari ibu-ibu yang lain? Oh, Bu Nini. Iya, Bu. Gimana, Bu? Oh, Bu Nini. Iya, sebentar ya, Bu. Bu Nini Dwi Wahyuni. Iya, Bu Rizka, sama-sama. Ini sudah nampak, Bu, share-nya? Sudah ya? Wih, kamu ada mahasiswa cakra? Aku udah nanti udah terima. Iya, ada banyak bilang. Ya nanti kita rapat kemungkinan tadi aku suka. Ya aku tuh nggak mau kan aku bilang. Terus aku bilang gini tadi kan ada bingung di bawah. Oke, sebentar ya, Bu, saya coba copy. Kemarin dia aku tanya lagi nggak ada. Aku bilang sama Pak Iksan. Bilang kayak gini. Maaf ya Pak, bingung aku. Jadi ini kan bapak masuk ke sini. Kalau sebelum saya mengikuti isi apa? Ini dan Aku tuh udah marah-marah ke ibu itu. Jadi jawabnya nggak ada anak Indonesia, nggak ada anak sipil. bilang Kak, tadi bilang gini. Dari situ baru tahu nggak Pak? Kalau misalnya kata produksi anak-anak di dalam hal misalnya penjadwalan segala macam, berarti kami tidak akan jawab ya Pak. Sebentar saya share lagi ya. Setelah ini siapa? Bu Latifah ya. Sebentar ya, Bu. Ini Bu Nini kelihatan nggak? Bismillah, mudah-mudahan. Oke, kelihatan ya. Oke, Bu Nini. Ini sama sifatnya PTK atau penelitian tindakan kelas. Jadi kita meningkatkan suatu hasil pembelajaran yang belum meningkat atau meningkatkan hasil pembelajaran yang nilainya rendah. Nah, dalam PTK, kalau Bapak Ibu menulis PTK atau skripsi atau laporan penelitian yang tebalnya beratus-ratus halaman, judul seperti ini boleh, Bu, lengkap. Ini berapa sih? Ada 20 kata, padahal maksimal 15 kata. Maka nama tempat kita hilangkan. Nama tempat kita coret. Upaya meningkatkan seperti yang tadi, ganti dengan peningkatan. Atau gini, sebentar, saya coba biar kelihatan perbedaannya. Yang atas itu yang sebelum, yang bawah ini yang setelah diedit. Ini dihapus, ini diganti peningkatan hasil belajar matematika, materi tempat bilangan menggunakan media manip-manip. Ini Juni selesai nih kan kita masuk ke tahun itu Juni masih setahun mungkin.
Bu Nini jadi bisa melihat ya perbedaannya. Di sini ada 20 halaman. 20 kata. Sedangkan di sini ada 13 kata. Lebih padat dan lebih jelas. Lebih menarik untuk dibaca, tidak membosankan. Jadi orang membaca, jangan sampai orang membaca baru baca judulnya aja dia udah nggak tertarik. Usahakan untuk membaca judulnya aja dia udah tertarik, usahakan seperti itu. Nah lalu, aduh, baterai saya hampir habis. Jadi nanti lokasi penelitian disebutkan di bagian metode penelitian ya Bu. Kemudian tema kegiatanku kalau masih kurikulum 2013 juga disebutkan di bagian metode penelitian. Jadi detail-detail seperti ini sebaiknya disebutkan di bagian metode penelitian. Nggak perlu ditulis di judul, nggak penting. Gitu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu atau Bu Latifah. Pertanyaannya sama atau suaranya nggak kedengeran Bu Latifah? Oh judul juga Bu Latifah. Mana Bu Latifah ya? Sekarang Google itu keju. Oh ini. 40 menit. Ini Bu Latifah sama? Enggak. Yang namanya kutipan itu jelas sumbernya bukan dari kita tapi dari orang lain. Cuma kalau menjadi kutipan tidak langsung, pernyataan orang lain itu harus kita olah menggunakan kalimat kita sendiri. Gitu. Bapak Ibu nanti kalau tiba-tiba mati mohon maaf ya, mungkin baterai saya kehabisan ini.